Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 925-927. Rubah iblis 10.000 tahun berubah menjadi tubuh asli, yang bukan lelucon. Terutama di depan Yang Mulia Iblis, bukanlah hal yang mudah untuk memaksanya menjadi orang sungguhan. Bahkan dalam pertempuran Bansi 100 tahun yang lalu, dia tidak pernah semudah ini berubah menjadi tubuh aslinya. Di satu sisi, tubuh asli klan iblis mewakili sifat iblis dan tirani, di sisi lain, itu juga merupakan perwujudan kekuatan absolut. Chi Haitao meninggal, Yang Mulia Iblis dipotong ekornya, sekarang adalah tubuh asli, dari 5 menjadi 1 menjadi 4 menjadi 1, kekuatan kedua belah pihak jelas telah berubah. Tidak seorang pun mengira bahwa pertempuran hebat kedua telah terjadi di reruntuhan Maoshan. Melihat Yang Mulia Iblis yang marah, wajah abadi Luoding terus berkedut, dan penguasa Daozong lainnya juga ragu-ragu. Karena mereka tahu bahwa begitu Yang Mulia Iblis berubah menjadi tubuh asli, pertempuran tidak akan menjadi perang judi sederhana. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, yang tidak hanya menentukan keunggulan tetapi juga membagi hidup dan mati. Raungan. Satu demi satu, raungan itu mengguncang dunia. Gadis berbaju ungu itu sekarang tidak memiliki bentuk manusia sama sekali, tetapi berubah menjadi rubah putih besar. 8 ekornya bergetar di belakangnya, yang sangat menakutkan. Secara khusus, itu adalah sepotong darah dan mulut yang besar. Aku tidak dapat membayangkan bahwa rubah ini memiliki hubungan apapun dengan gadis cantik tadi. Kalian, yang adalah Taozong, berani memotong ekorku. Kalian semua akan mati hari ini. Nafas kemarahan bercampur dengan roh jahat yang tak terbatas mulai memenuhi seluruh aula Maoshan. Seekor rubah yang berdiri setinggi 6 atau 7 meter berdiri di tengah kerumunan. Bulu putih itu berdiri satu persatu, menunjukkan kemarahan iblis Zun di dunia. Dengan suara keras, tanah gunung Maoshan yang sudah terfragmentasi hancur lagi dan berubah menjadi bubuk. Jue Jingzi, Luoding Abadi, Tao Tianmen dan Tao Qingfeng terus mundur, hampir takut menghadapi monster di depannya. Ya Tuhan, inilah kekuatan sejati dari para iblis di dunia. Sungguh mengerikan, sungguh mengerikan. Sebelum pertarungan, Pendeta Tao Qingfeng telah menasihatinya. Saat ini, Pendeta Tao Qingfeng adalah yang paling tidak berdaya. Bagaimanapun, dia diikat paksa ke kereta perang oleh orang lain. Sekarang menghadapi momen hidup dan mati ini, terutama Ji Haitao telah memberikan peringatan. Saat ini, untuk mengatakan bahwa dia takut sama sekali, itu benar-benar menipu. Kakinya gemetar, menghadapi iblis besar yang menutupi langit. Pendeta Tao Qingfeng merasa bahwa debu yang mengambang di tangannya tidak stabil dan akan jatuh ke tanah. Namun, saat ini, situasinya sudah sangat kacau. Yang Mulia Iblis marah, yaitu membunuh orang. Jika tidak melawan dengan keras, saya khawatir nyawa mereka tidak akan dapat melindungi. Saat ini, harus dikatakan bahwa itu adalah Jue Jingzi. Bagaimanapun, Jue Jingzi adalah pemrakarsa pertempuran ini dan pemimpin Kunlun Daozong. Jangan panik, kalian para Taois. Kami telah memotong ekor Yang Mulia Iblis, yang merupakan luka yang hebat. Sekarang, selama kita berempat bekerja sama, kita akan dapat mengalahkan Yang Mulia Iblis dan mengembalikan dunia ke keadaan murni. Sambil berkata, Jue Jingzi tanpa ragu-ragu, melompat ke depan, di pedang panjang tangannya terus-menerus mencabut beberapa bunga pedang. Dan Luoding, Tianmen, tidak ada jalan lain, harus mengikuti Jue Jingzi yang dipaksa menghadapi rubah di depan serangan itu. Hahaha, semoga berhasil. Aku akan membunuhmu di Gunung Maoshan hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kalian, orang-orang Daozong, dapat membantuku. Jelas, gadis berbaju ungu itu telah melampiaskan amarahnya, dan dengan kibasan ekornya, dia bertarung dengan beberapa orang di gerbang langit. Kemudian, di belakang Gunung Maoshan, di alun-alun aula belakang, terlihat seekor rubah iblis besar yang masih tidak bergerak, hanya terus-menerus mengangkat ekornya dan mencabik-cabik formasi Tianmen dan yang lainnya. Meskipun kekuatan sihir dari Yang Mulia Iblis, yang telah berubah menjadi tubuh asli, tidak melonjak, tetapi tubuh klan iblis itu sangat kuat, yang tidak dapat dilawan oleh Tianmen dan Jue Jingzi. Selain itu, tanpa bantuan Ji Haitao, sekarang keempat orang ini seperti 4 reptil kecil yang terbang ke atas dan ke bawah di depan rubah berekor 9 yang besar, tetapi mereka tidak akan pernah dapat memberikan pukulan yang fatal kepada rubah itu. Tiba-tiba, seluruh gunung Maoshan, momentum ofensif dan defensif juga berbeda. Gadis berbaju ungu itu dengan putus asa melambaikan ekornya untuk menerbangkan Tianmen, Jue Jingzi,
dan yang lainnya keluar lagi, dan orang-orang ini juga gigih, melancarkan serangan lagi dan lagi. Cahaya gelap dan kuning terus bersinar di langit, yang tampaknya berwarna-warni. Namun, keterampilan Tao yang mempesona ini tampaknya tidak berpengaruh pada iblis teror Zun di depan kita. Dengan raungan, Jue Jingzi memuntahkan darah, dan diangkat keluar lagi oleh ekor besar itu. Seluruh tubuhnya menghantam dinding tidak jauh, yang meledakkan kecemerlangan aneh. Pertempuran antara iblis terjadi dari siang hingga malam. Jika Anda melihat Luoding abadi, Tao Tianmen, Jue Jingzi, Tao Qingfeng, mereka telah kehilangan penampilan Xianfeng dahulu. Mereka berantakan dan memiliki sedikit darah pada mereka. Beberapa pendeta Tao tua terengah-engah di hadapan iblis Zun, tetapi mereka tidak punya cara sama sekali. Akhirnya, Jue Jingzi memuntahkan seteguk darah dan berkata, "Rekan Taois, bukan seperti ini cara bertarungnya. Aku tidak tahu apakah kamu membawa senjata ajaib. Jika kamu ingin memenangkan Yang Mulia Iblis kali ini, aku khawatir kamu harus menggunakan peralatan." Mendengar perkataan Jue Jingzi, Luoding dan Tianmen mengangguk bersamaan untuk menyatakan persetujuan mereka. Hanya pendeta Tao Qingfeng yang melangkah mundur dan tidak berbicara. Namun, pada saat kritis seperti ini, kita tidak dapat mengendalikan begitu banyak hal. Pertama, Jue Jingzi. Dia mengangkat tangannya dan berseru, "Pedang Zhengyang, keluarlah." Kemudian, sebuah pedang terbang muncul di dahi Jue Jingzi, memancarkan cahaya warna-warni. Dan Taois Luoding tidak mau kalah. Dia berteriak, "Bendera Taiji, keluarlah." Untuk sementara waktu, ikan yin yang hitam dan putih terus berguling-guling di langit, menutupi seluruh langit Maoshan. Pendeta Tao Tianmen dari Gunung Tai juga menggertakkan giginya, menghentakkan kakinya, dan berkata, "Pedang terbang Ziwu." Tiba-tiba, sebuah pedang terbang panjang dan pendek keluar dari borgol pendeta Tao Tianmen. 3 pedang terbang, sebuah bendera Tai Chi Kiki menuju ke arah iblis Zun yang berlawanan di masa lalu. Namun, di mata iblis Zun, hanya bendera Taiji yang jatuh dari tripod yang merupakan harta karun, dan sisanya hanyalah sampah di tempat sampah. Dengan senyum dingin, iblis Zun berteriak, "Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, itu benar-benar tidak tahu malu. Tapi aku tidak takut padamu, dasar pendeta Tao kecil. Jika kamu ingin memiliki cambuk di tanganmu, mungkin aku masih bisa takut padamu 3 poin. Adapun pedang Zhengyangmu, apa?" Sepatah kata tidak setuju, iblis Zun segera membuka mulutnya ke langit, dan aliran angin jahat melintas, tetapi dalam sekejap, pedang Zhengyang Jue Jingzi dan pedang terbang Ziwu milik pendeta Tao Tianmen semuanya jatuh ke mulut iblis Zun. Itu dikunyah menjadi tumpukan besi tua. Pada saat ini, Taois Luoding berteriak, "Kebaikan dan kejahatan, lihat senjata ajaib itu." Untuk beberapa saat, spanduk Tai Chi di langit terus menari, dan bayangan ikan yin yang jatuh dan menekan kepala iblis Zun. Bab 926. Ikan Taiji Yin yang ini memiliki efek pengekangan bawaan bagi klan iblis. Selain itu, Gunung Wudang tempat Luoding berada termasuk wilayah Zhenwu Dang Mo Tianzun. Bendera Taiji ini dapat dikatakan sebagai harta karun Wudang yang paling berharga, yang secara khusus digunakan untuk menahan iblis. Seekor ikan yin yang besar jatuh dari langit dan mendarat di kepala iblis Zun. Tubuh iblis Zun yang besar tidak dapat menghindar dan ditekan dengan kuat. Ikan yin yang tidak dapat berhenti berputar dan mekar. Tampaknya mereka harus segera membunuh rubah putih besar ini sebelum mereka menyerah. Iblis Zun yang ditekan hanya meremehkan untuk bersenandung, kecil saja. Kemudian, merentangkan 2 cakar putih, iblis Zun akan menggores pola Taiji di atas kepalanya. Saat ini, Luoding, dengan kultivasi Tianyuan 5 kali lipatnya, dapat menahan iblis Zun di puncak Tianyuan. Anda dapat membayangkan betapa besar tekanan yang dimilikinya. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengendalikan bendera Taiji saya. Di dahi tripod yang jatuh, aku berkeringat dan terengah-engah. Iblis yang baik, aku akan bertarung denganmu hari ini. Pada saat ini, Luoding marah, dan seluruh kekuatan sihir tubuhnya terus-menerus dimasukkan ke dalam spanduk Taiji di langit. Tetapi bagaimanapun juga, alam adalah alam, celah seperti itu tidak dapat dihindari. Bahkan jika Luoding memiliki senjata sihir di tangannya, masih sulit untuk menekan iblis Zun. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mendukungnya. "Rekan-rekan Taois, datang dan bantu aku untuk menekan roh jahat ini. Bertarung sendirian bukanlah lawan." Luoding secara alami memikirkan pengepungan. Bagaimanapun, tekanan besar hari ini tidak dapat ditanggung sendirian. Saat ini, Jue Jingzi, Tianmen dan Qingfeng tidak samar-samar. Ketika mereka mendengar suara Luoding meminta bantuan, ketiganya dengan cepat berkumpul di sekitar Luoding.
Kemudian ketiga telapak tangan jatuh di bagian belakang tripod, dan aliran mana yang stabil mulai terkumpul dan diangkut ke spanduk Taiji di langit. Mana keempat orang itu tidak selemah tripod yang jatuh. Pola ikan yin yang di langit diperbesar oleh sebuah lingkaran. Ketika saya merasakan kaki saya terbenam ke tanah, saya merasa sangat kuat. Saat melihat tripod, dia sangat gembira. Dia bahkan berkata, "Rekan Taois, jika Anda bekerja lebih keras, roh jahat tidak akan dapat mendukungnya. Mari kita bekerja sama untuk menghentikan roh jahat." Atas perintah tripod yang jatuh, tiga lainnya hampir bekerja keras. Kekuatan tak berujung dari ketiga orang itu terus-menerus bertarung dengan iblis Zun melalui spanduk Taiji di langit. Spanduk Taiji pada akhirnya adalah Zhenwu Lingbao. Mereka tidak hanya dapat menekan iblis Zun, tetapi juga langsung memperbesar kekuatan sihir orang-orang ini. Di bawah tekanan para master dari 4 alam Tianyuan, bahkan rubah iblis berekor 9 dari 10.000 tahun tidak dapat menahannya. Perlahan, tubuh iblis putih besar itu mulai menyusut, dan akhirnya berubah menjadi bentuk manusia, lalu terbungkus dalam bendera Taichi dan menghilang. Untuk sesaat, terdengar gemuruh perayaan di aula Gunung Maoshan. Para murid Wudang, khususnya, melambaikan bendera dan berteriak, "Grandmaster perkasa, Grandmaster perkasa." Di sisi lain, pemimpin Daozong di 4 alam Tianyuan sudah penuh keringat, terlepas dari citranya, dan duduk di tanah, dan seluruh orang mulai runtuh. Namun, meskipun keempat orang itu tampak malu, mereka semua memiliki senyum bangga di wajah mereka. Terutama Joe Jingzi dan Luo Ding. Bagaimanapun, Anda dapat membanggakan tentang betapa hebatnya menangkap Demon Zun hidup-hidup. Meskipun perang telah melalui banyak kesulitan dan bahaya, itu tidak dalam bahaya. Hampir semua orang dapat membayangkan bahwa posisi Wudang di Daozong meningkat pesat mulai hari ini, hanya berada di urutan kedua setelah Kunlun. Setelah duduk di tanah untuk waktu yang lama, keempat orang itu saling memandang, tertawa, dan berdiri. Pertama-tama, Joe Jingzi berkata kepada Luo Ding dan Tianmen secara bergantian, "Berkat bantuan teman-teman Tao, kita dapat berhasil menekan Demon Zun. Tanpa Pulau Iblis Emas milik Demon Zun, kalian seperti harimau tanpa gigi, yang tidak cukup untuk ditakuti." Dalam perang hari ini, saudara Luo Ding telah memberikan kontribusi besar bagi perang, jadi kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hal itu. Joe Jingzi berkata dengan gembira, tetapi dia seolah-olah membanggakan tripod yang jatuh, tetapi sebenarnya dia mengambil pujian. Jadi ketika saya mendengar ini, saya merasa tidak nyaman. Dan dua lainnya, apakah itu Tianmen atau King Feng, memainkan peran pembantu, jadi mereka tidak tertarik untuk mengurus ini. Meskipun Luo Ding tidak puas dengan ucapan Joe Jingzi, dia tetap bertanya sambil tersenyum, "Teman tahu Joe Jingzi, sekarang setelah Yang Mulia Iblis ditangkap, ini bukan lagi prestasi. Hanya saja Yang Mulia Iblis adalah peran yang sulit. Aku ingin membawanya kembali ke Wudang untuk menekannya." Aku tidak tahu apa yang Joe Jingzi pikirkan tentang teman tahu. Jelas, ini adalah serangan balik Luo Ding terhadap kata-kata Joe Jingzi. Sekarang, meskipun Yang Mulia Iblis ditangkap, masalah selanjutnya harus diselesaikan. Apakah akan membunuh atau tidak, dan para guru Tao harus duduk dan membicarakannya. Ini, tentu saja, adalah kata penutup. Namun, satu hal yang jelas sekarang, yaitu, di Sekte Tao, siapapun yang memegang Yang Mulia Iblis di tangannya akan memiliki hak untuk berbicara dan memberikan kontribusi besar. Luo Ding sekarang mengusulkan untuk memenjarakan Demon Zun di Wudang, yang jelas-jelas untuk bersaing dengan Kunlun untuk posisi pemimpin Tao. Joe Jingzi sama sekali tidak setuju. Benar saja, wajah Joe yang terkejut langsung menjadi jelek, berkata, "Kakak Luo Ding, kata-kataku tidak pantas." "Oh, apa yang salah dengan kata-kataku?" Luo Ding menatap Joe Jingzi dengan dingin. Joe Jingzi tidak takut. Dia benar dan berkata, "Ada dua hal yang salah dengan ini. Pertama, lokasi geografis Wudang sangat istimewa. Itu milik dataran tengah. Jika Anda dengan ceroboh menahan Yang Mulia Iblis, Anda mungkin menderita kerusakan pada ikan kolam. Kedua, Wudang tidak pernah memiliki pengalaman untuk menangani hal semacam ini, dan tidak ada susunan pelindung gunung untuk menaklukkan iblis dan setan. Jika Anda ingin menahan Yang Mulia Iblis, faktor risikonya terlalu tinggi." Sebelum Taois Luo Ding membalas, Joe Jingzi berkata sambil tersenyum, "Saudara Luo Ding, saya tidak ingin saling membantu seperti ini. Saudara Tao dan saya pergi ke Kunlun. Bagian utara Kunlun sangat berbahaya, dan ada susunan pelindung gunung yang besar. Aman untuk menekan Yang Mulia Iblis. Kita semua tidak menyangka bahwa pertempuran iblis baru saja menang, dan Kunlun dan Wudang sedang mencubit untuk kemenangan.
Namun, ketika Jue Jingzi dan pendeta Tao Luoding menolak untuk melepaskan siapapun, tawa yang jelas dan menawan keluar dari tangan Luoding dan menyebar ke seluruh aula Maoshan. Kok, kalian para Taois benar-benar memancing ketenaran dan reputasi. Mereka baru saja bergandengan tangan untuk berurusan dengan kakak perempuanku, dan sekarang mereka berpaling dari orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Hehe, tampaknya anak-anak Daozong lebih rendah satu sama lain. Kemudian suara itu meninggi lagi dan berkata sambil tersenyum, tetapi kalian para Taois kecil benar-benar imut. Apakah kalian pikir bendera Taiji yang rusak ini dapat menjebak adikku? Aku bodoh. Raungan. Hampir 2 kali raungan, langit bergema lagi, dan bendera Taiji di tangan Luoding bergetar dan segera pergi. Luoding berteriak, tidak, penghalang jahat ini harus menghancurkan bendera dan keluar. Bab 927. Harus dikatakan bahwa Jue Jingzi masih meremehkan Demon Zun saat ini. Ini adalah iblis rubah yang telah berlatih selama ribuan tahun. Dalam hal IQ, itu sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang di depan mereka. Bagi gadis-gadis berbaju ungu, sungguh sulit untuk menambahkan spanduk Tai Chi keempat Master Alam Tianyuan. Namun sekarang setelah saya berada di spanduk Taiji, itu berbeda. Yang ingin saya lawan hanyalah senjata ajaib tanpa berpikir. Itu jauh lebih sederhana daripada master yang bertarung melawan 4 alam surgawi pada saat yang sama. Terlebih lagi, saat ini, Jue Jingzi Luoding dan yang lainnya telah menghabiskan sebagian besar mana mereka dalam pertarungan tadi. Sekarang setelah mereka terbunuh secara tiba-tiba, bagaimana mereka berempat bisa menahannya? Jadi gadis berbaju ungu itu harus menunjukkan kelemahan terlebih dahulu, dan kemudian bergerak. Tidak diragukan lagi bahwa spanduk Taiji kecil tidak dapat menjebak Demon Zun di puncak Tianyuan. Di tangan Luoding, spanduk Taiji bergetar di langit. Tidak ada ruang bagi mereka untuk bereaksi dan menekan. Spanduk Taiji pecah berkeping-keping dan berhamburan di udara. Adapun sang iblis masih menghadap langit kekaisaran yang kosong, mengenakan gaun ungu, tampak berseri-seri. Jue Jingzi dan Luoding sama-sama bingung untuk sementara waktu, terutama Jue Jingzi yang mengabaikan identitasnya, menatap sang iblis di langit, dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kulakukan. Saat ini, meskipun gadis berbaju ungu di langit belum berubah menjadi iblis, dia masih memiliki niat membunuh. Baiklah, kalian para Taois kecil, adikku telah mempermainkan kalian dan mempermainkan kalian. Sekarang karena waktu kematian kalian sudah habis, adikku akan mengantar kalian pergi, atau kalian dapat menjadi teman Ji Haitao dari Gunung Kinceng. Saat ini, suasana hati gadis berbaju ungu telah banyak berubah. Sebelum perang, mungkin gadis berbaju ungu tidak ingin membunuh semua pemimpin Tao ini. Bagaimanapun, kekuatan kedua belah pihak pada waktu itu sama, dan gadis berbaju ungu tidak tahu apa maksud orang-orang ini. Tetapi sekarang berbeda. Karena kedua belah pihak sudah saling mencabik wajah, dan senjata ajaib milik orang-orang Kunlun Wudang muncul secara bergantian. Selain itu, kematian Ji Haitao, para pemimpin Daozong juga sangat terluka, jadi pikiran membunuh gadis berbaju ungu itu melonjak. Jika kamu membunuh orang-orang yang sedang memancing ketenaran ini sebelumnya, kamu tidak perlu menambah masalah bagi Kevin Ye. Ini adalah rencana sebenarnya dari gadis berbaju ungu saat ini. Keempat penguasa alam Tianyuan yang terkejut dan salah sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua setengah cacat sekarang. Bagaimana mereka bisa menghadapi yang mulia iblis di puncak matahari? Namun, gadis berbaju ungu di langit itu tidak peduli padamu. Dia berubah menjadi cahaya ungu dan langsung menuju angin sepoi-sepoi. Bagi Demon Zun, jika ingin membunuh para pemimpin Daozong ini, itu masih cara lama. Konsentrasikan mana dominanmu dan bunuh satu terlebih dahulu. Sekarang, selain Ji Haitao yang sudah mati, angin sepoi-sepoi adalah yang terlemah dan cara terbaik untuk memulai. Oleh karena itu, tujuan pertama Demon Zun adalah angin sepoi-sepoi. Menghadapi Demon Zun yang datang dengan kecepatan cahaya, King Feng juga terkejut. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan keterampilan membunuhnya, dia akan mengikuti jejak Ji Haitao dan mati. Ketika nyawa seseorang terancam, dia bisa melakukan apa saja. Terutama di King Feng saat ini, saya khawatir Jue Jingzi Luoding tidak akan pernah menghalangi senjatanya, jadi Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk bertahan hidup. Melihat Demon Zun dengan kemarahan langit dan bumi, angin sepoi-sepoi hanya membuang debu yang mengambang di tangannya. Tampaknya itu adalah penampilan yang tertangkap dengan tangan terikat. Namun, di saat cahaya listrik dan batu api ini, tiba-tiba ada sesuatu di tangan King Feng. Benda itu terbuat dari emas murni. Bentuknya persegi dan dikelilingi oleh 9 naga emas.
Benda itu mekar di malam yang gelap. Mata semua orang menjadi gelap, bahkan Jue Jingzi pun terkejut, tatapan mata Feng Xiao menjadi aneh. Pada saat itu, Feng Xiao tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dingin, melemparkan benda di tangannya ke langit, dan menghantamkannya ke arah gadis berbaju ungu. Tiba-tiba, tanda emas itu bersinar bebas di langit, meraung, dan beberapa suara nyanyian naga yang tak henti-hentinya terdengar. Namun, dalam sekejap, 9 naga emas berkelap-kelip di tanda emas itu, yang mengelilingi sang iblis sejenak. Gadis berbaju ungu itu tercengang, dan sosoknya mundur dengan cepat. Dia tidak menyangka bahwa Taoist King Feng memiliki senjata ajaib yang begitu kuat. Menghadapi 9 naga emas di langit, gadis berbaju ungu itu tertegun sejenak, lalu berseru, "Sialan, segel Kaisar Kongtong, bagaimana mungkin aku bisa melupakan hal sepenting itu?" Memang benar bahwa senjata ajaib yang diberikan oleh pendeta Tao King Feng saat ini tidak lain adalah segel Kaisar Kongtong. Jangan melihatnya. Itu hanya segel giok yang digunakan sebelum Kaisar berkhotbah. Sebenarnya, itu adalah senjata yang sangat ajaib. Segel Kaisar Kongtong, pedang Kaisar Xuan Yuan, dan kereta perang warna-warni Kaisar adalah harta paling berharga yang diwariskan dari zaman kuno dan memiliki nama tertentu di negeri dongeng. Melihat 9 naga emas di langit tidak berhenti berputar-putar dan mengelilingi sang iblis, Jue Jingzi dan Luo Ding merasa lega. Hampir semuanya memandang Feng Xiao dengan pandangan aneh, terutama Luo Ding, dan berkata, "Konon Kongtong berisi segel Kongtong, harta karun Kaisar. Aku selalu mengira itu hanya rumor, tetapi aku tidak menyangka itu benar. Sungguh suatu berkah bisa berteman dengan King Feng." Setelah suara itu, Luo Ding melanjutkan, sayang sekali jika Daoyou King Feng menunjukkan senjata ajaib ini lebih awal, aku khawatir Ji Haitao tidak akan mati di tempat." Karena ejekan Ding, King Feng tampaknya telah bersiap, wajahnya hanya sedikit berkedut untuk sementara waktu, tidak banyak bicara. Bagaimanapun, King Feng tidak mengeluarkan segel Kongtong karena takut pada iblis, tetapi takut pada orang-orang di sekitarnya. Di Sekte Daozong, segel Kongtonglah yang dapat diandalkan oleh King Feng. Segel Kongtong dapat dikatakan sebagai harta karun terbaik dari keluarga abadi, tetapi Gunung Kongtongnya sangat lemah dalam Daozong. Oleh karena itu, Taoist King Feng yang memegang segel Kongtong adalah seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dengan Jin Yuan Bao di tangannya di mata para penguasa Kunlun dan Wudang saat ini. Mungkin orang-orang ini ingin merampok. Jika tidak mengancam jiwa, King Feng pasti tidak akan menyalakan senjata ajaib seperti itu. Di langit Gunung Maoshan, Iblis Sun bukanlah lawan dari segel Kongtong. Di bawah pengepungan 9 naga emas, gadis berbaju ungu menghindar dan mundur ke aula sepi di belakang Gunung Maoshan. Sialan, sepertinya para Taois kecil ini tidak bisa membunuh mereka hari ini. Aku harus pergi secepatnya. Namun, ketika gadis berbaju ungu ingin menyingkir, hal-hal aneh terjadi lagi, dan di aula belakang Gunung Maoshan, orang-orang tidak siap untuk sementara waktu.